Sungguh teganya tim evakuasi militer Ukraina malah tinggalkan tentara-tentara yang terluka parah. Siapa penjahat perang sebenarnya kalau begini? Це наслідок ворожого авіаудару. Самі бачите розміри. Hai para penonton Central News, sebelum lanjut jangan lupa subscribe dan lanjut tekan tombol Super Thanks. Tombol Super Thanks ada di atas tombol subscribe. Jika Anda ingin mensupport channel kami menyajikan berita yang paling Anda tunggu-tunggu. Terima kasih. Kejam, bukannya ditolong malah dibiarkan dan ditinggal merengek kesakitan. Bukan hanya satu tentara yang ditinggal, namun beberapa pasukan ditinggal dan hanya mengangkut yang bisa berlari saja. Lantas hal ini mengejutkan bagi orang-orang yang menonton video yang menunjukkan aksi yang lemah dari tim evakuasi Ukraina dan kurangnya semangat yang membuat Ukraina hingga saat ini harus menderita. Tim internalnya saja tidak ada kerjasama dan hanya bekerja seadanya. Pantas negara-negara NATO mulai lelah meladeni Zelensky dan memilih menarik bantuannya. Diketahui satu video terbaru yang dirilis menunjukkan detasmen prajurit Ukraina bergerak melalui jalan hutan sebelum diserang mortir Rusia dari batalion sukarelawan Bars 1, menurut wakil komandan Rusia. Adegan itu terjadi di wilayah Zaporozhye pada Juli tahun ini. Kemudian dalam klip video tersebut, kendaraan evakuasi lapis baja Ukraina terlihat tiba dan melepaskan tabir asap, tetapi hanya membawa mereka yang berhasil berlari ke sana. Mereka meninggalkan tentara yang terluka lebih parah di belakang. Itu adalah contoh yang biasa terjadi di antara pasukan Ukraina di medan perang dengan para anggotanya. Pernyataan itu diungkap wakil komandan kelompok evakuasi pasukan Ukraina di sekitar Zaporozhye, menunjukkan kelemahan serius dan semangat yang rendah, ujar wakil komandan Brigade Serigala SAR dengan nama Sandi Ochota atau berburu kepada Sputnik. Ukraina setujui kantor ICC di Kiev beruang merah langsung hancurkan kantor baru pengadilan internasional ini. Beredar kabar jika Kiev menerima pembangunan kantor milik ICC atau pengadilan internasional di Ukraina. Hal ini membuat geram Rusia karena malah sangat jelas menunjukkan keperpihakan pengadilan ini pada Ukraina, di mana sebenarnya Zelensky lah yang merupakan penjahat perang yang telah mengorbankan ribuan sipil demi menjadi boneka Mama Rika. Sebelumnya juga ICC dilaporkan akan melakukan penangkapan terhadap Putin. Hal itulah yang menambah geram beruang merah pada ICC, sehingga membuat kantor baru ICC yang berada di ibu kota Ukraina jadi remuk tidak tersisa. Diberitakan sebelumnya, Jaksa Agung Ukraina menandatangani perjanjian pada hari Kamis untuk mengizinkan Pengadilan Kriminal Internasional atau ICC membuka kantor perwakilan di Kiev hanya beberapa hari setelah entitas yang berbasis di Den Haag pada tanggal 21 Maret 2023. ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Presiden Rusia Vladimir Putin atas tuduhan bahwa ia bertanggung jawab atas kejahatan terhadap kemanusiaan di Ukraina.
Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) adalah sebuah lembaga internasional yang didirikan pada tahun 2002 untuk mengadili kasus kejahatan internasional yang berat seperti genosida, kejahatan perang, dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Ukraina adalah salah satu dari 123 negara yang menjadi anggota ICC. ICC mengungkapkan bahwa rujukan untuk dugaan kejahatan di Ukraina berasal dari kumpulan negara, terutama anggota UE dan NATO atau bersekutu dengan Washington. Namun Amerika Serikat sendiri tidak terlibat langsung karena Amerika Serikat juga tidak mengakui pengadilan tersebut. Amerika Serikat menarik tanda tangannya pada tahun 2002 mengesahkan undang-undang yang mengizinkan invasi militer ke Den Haag jika ada orang Amerika atau sekutu yang ditahan di sana. Jaksa Agung Andrei Kostin menyebutkan sebagai permulaan yang signifikan dalam hubungan negara itu dengan ICC. Meskipun Ukraina masih belum menandatangani Statuta Roma untuk menerima yurisdiksinya. Saya yakin bahwa kami tidak akan berhenti sampai semua yang bersalah atas kejahatan internasional yang dilakukan terhadap Ukraina diadili, termasuk kepemimpinan militer dan politik Rusia, kata Kostin setelah bertemu dengan sekretaris ICC Peter Lowy. ICC sendiri mengakui bahwa Ukraina bukanlah pihak dalam Statuta Roma, perjanjian internasional tahun 1998 yang membentuk ICC. Namun pengadilan mencatat bahwa Kiev telah secara selektif menerima yurisdiksinya untuk dugaan kejahatan yang dilakukan mulai November 2013. Ketika protes yang didukung Amerika Serikat terhadap pemerintah, kemudian dikenal sebagai Revolusi Maidan, dimulai dan untuk waktu yang tidak terbatas sesudahnya. Rusia tidak pernah meratifikasi Statuta Roma dan Moskow menanggapi surat perintah tersebut dengan mengatakan bahwa ICC tidak memiliki otoritas atau legitimasi. Mantan Presiden Dmitry Medvedev mengatakan bahwa dakwaan itu menandakan kehancuran total hukum internasional. Pihak berwenang Rusia juga telah memulai proses pidana terhadap Khan dan hakim ICC Tomoko Akane, Rosario Salvatore Aitala, dan Sergio Gerardo Ugalde Godinez yang terlibat dalam mengeluarkan surat perintah tersebut.